momentum Rabiul Tsani ini untuk melihat apa yang sebenarnya Allah ajarkan dalam Al-Quran yang kontekstualisasinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin azakumullah, bulan Rabiul Tsani ini kurang lebih 1400 tahun yang silam diturunkan satu surat yang luar biasa, surat yang terkait orang-orang munafik, surat yang terkait kebesaran Allah, kekuasaan Allah, berkaitan dengan makar-makar orang yang memusuhi Islam, bagaimana Allah menjalankan pertolongan-pertolongan bagi muslimin, dan bulan di mana Allah turunkan surat Al-Hasyr, surat yang di dalamnya menunjukkan banyak ajaran, perintah, bimbingan, bahkan dengan bahasa yang mudah kita pahami, rumus. Ada rumus dalam Al-Quran yang bisa kita gunakan untuk memecahkan persoalan kita sehari-hari. Sebagaimana fungsi daripada Al-Quranul Karim adalah hudal lil muttaqin, adalah rahmatan lil alamin, adalah way of life, jalan hidup kita, jalan hidup orang-orang Islam. Bagaimana persisnya ya hadirun? Persisnya dalam ayat pertama misalnya surat Al-Hasyr, Allah sampaikan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih, mensucikan Allah. Kalau kita buka beberapa tafsir baik yang tahlili maupun wajiz, maka akan menyebutkan semua makhluk ciptaan Allah di langit maupun di bumi tidak pernah berhenti untuk mensucikan Allah. Itu normalnya ayo hadirin. Itu rumus normalnya. Beberapa penelitian juga dilakukan oleh orang-orang kafir ayo hadirin, bukan orang beriman. Ditunjukkan dalam sebuah jurnal dalam ilmu biologi yang diterbitkan tahun 1981, Profesor William melakukan penelitian bersama tim terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada. Kemudian tercatat bahwa setiap tumbuhan itu mengeluarkan suara yang sangat halus, ultrasonik, dan ketika dikonversi kepada tulisan-tulisan atau garis-garis, maka menunjukkan garis-garis dengan pola-pola tertentu. Masya Allah. Kemudian belum ada penelitian selanjutnya, tetapi ayol hadirun, ini menunjukkan satu kebenaran bahwa semua yang ada di alam semesta, di langit dan di bumi, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, mereka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayol hadirun asadakumullah. Bagaimana dengan kita manusia? Sama. Dalam surat Ali Imran jelas sekali Allah sampaikan khusus spesial di ayat 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Jadi Allah jelaskan surat Al-Hasyr ayat 1 ini dipertegas, dilengkapi dengan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang apa yang Allah sebut sebagai ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah. Jadi rumusnya adalah setiap makhluk ciptaan Allah idealnya tidak boleh berhenti dari mensucikan Allah. Tidak boleh berhenti meskipun sedetik dari mengingat Allah, memuji Allah, zikrullah. Ini rumusnya ayol hadirun. Dan rumus itu dilakukan
oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga dalam peristiwa menghadapi orang-orang munafik, sebagaimana kita sekarang mungkin bekerjasama dengan orang-orang yang mulutnya bicara tapi tidak dalam hatinya. Bisa jadi yang mengatakan yuk kita kerjasama, padahal sesungguhnya dia mau menggunting dalam lipatan, merusak persaudaraan. Di balik layar dia berbuat berulah, tapi di depan dia berkata manis. Dalam bahasa lain, orang munafik. 1400 tahun yang lalu kita dikasih rumus oleh Allah lewat surat Al-Hasr ini. Bagaimana rumusnya? Jangan pernah berhenti mensucikan Allah, berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar yang seperti ini diselesaikan oleh Allah. Karena manusia tidak mampu. Makarnya orang-orang kafir diselesaikan dengan makarnya Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu khairul makirin. Hadirin asadakumullah. Bayangkan ketika itu Rasulullah ngurusin masalah diat ke Bani Nadir, kaum Yahudi munafik yang punya kelompok sangat makmur, penghijauannya maju, pertaniannya hebat, kaya, daerahnya dilindungi oleh benteng. Dan ternyata ketika Rasulullah ngurusin diat itu, karena mereka melanggar, apa pelanggarannya? Tiba-tiba mereka awalnya ngomongnya iya, sepakat dengan piagam Madinah, ternyata memasang jebakan. Ada batu besar yang ditaruh dari atas rumah, digelindingkan untuk menimpa Rasulullah agar jatuh ke Rasulullah Muhammad SAW, sehingga akan membuat Rasulullah terbunuh. Naudzubillah, masya Allah. Ini makar. Dan dalam kehidupan kita bisa jadi ada orang-orang di kanan kiri kita yang kelihatannya baik, teman kerja, teman sejawat baik, ya, saudara bahkan mungkin baik, tapi ternyata dia punya niat yang jahat, punya rencana yang buruk. Maka ingat rumusnya dalam surat Al-Hasr, sucikan Allah selalu, berzikirlah kepada Allah selalu, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dan ditegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, ditegaskan dalam surat Al-Imran 190 sampai 191. Hadirin asadakumullah, ternyata ini caranya sederhana. Ketika manusia tidak punya mata empat, dua di depan, dua di belakang, ketika manusia tidak punya alat yang canggih untuk menyadap informasi dari orang-orang yang sedang merencanakan keburukan dalam kehidupan kita, kita punya Allah. Kita dikasih rumus. Rumusnya apa? Jangan pernah berhenti dalam zikrullah. Hadirin asadakumullah. Lalu teknisnya seperti apa? Teknis prakteknya seperti apa? Prakteknya sebagaimana Allah sampaikan, kita harus menjadi ulul albab. Menjadi ulul albab. Bagaimana menjadi ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ketika orang ulul albab sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat yang selalu ditolong oleh Allah, yang kemudian digambarkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, la'allakum tuflihun, akan menjadi orang-orang beruntung, adalah orang yang senantiasa ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, selalu berzikir kepada Allah. Bukan hanya itu, ditambah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memperhatikan, mengamati, memikirkan semua fenomena yang ada di kanan kirinya, di langit dan di bumi, bahkan dalam kehidupan pribadi yang dia alami, dia selalu memikirkan. Ini ulul albab. Sampai
Dalam hadis yang berbeda, Rasul sungguh bangga terhadap orang-orang beriman, karena orang beriman itu ketika diuji dengan susah, dia sabar. Ketika diuji dengan kenikmatan, dia syukur. Tidak pernah muncul kesombongan, merasa hebat karena kesuksesan yang dia raih. Dan ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang Allah sebut sebagai ulul albab. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Jadi kita diminta dalam ayat tersebut agar ketika kita dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring, itu selalu berzikrullah, selalu mengingat Allah. Dan itu tidak mudah, ayyuhal hadirun. Kadang-kadang ketika kita merasakan sesuatu lupa pada Allah, diingetin pun kadang nggak mempan. Bagaimana cara mudahnya? Khatib menawarkan, ayyuhal hadirun, agar kita mudah untuk zikrullah, yaitu mengkoneksikan setiap apa yang kita indra kepada Allah. Kita melihat sesuatu, langsung ajak Allah ngobrol. Ya Allah, sehatkan orang ini ya Allah. Padahal kita nggak kenal dia. Dia juga nggak lihat kita. Kita ada di belakangnya dia. Di depan kita ada anak muda, remaja misalnya, yang kelihatannya menurut kita orang-orang tua nggak sopan. Ya Allah, sadarkan anak ini ya Allah. Berikan kemampuan untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Kasih adab yang baik, jadikan soleh-soleha misalnya. Di mana, ayyuhal hadirun? Bagaimana? Di mana dan bagaimana caranya? Itu di dalam hati kita. Caranya dengan mengkaitkannya, mengkoneksikannya kepada Allah. Kenapa? Karena baginda Nabi pernah bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithlin." Tidak ada seorang muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, kecuali Allah datangkan malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu dapat bagian doa yang sama. Masya Allah. Ini rupanya ya hadirun. Rupa-rupanya Rasulullah bersama para sahabat yang mengamalkan rumus selalu mensucikan Allah, selalu berzikir kepada Allah. Beliau-beliau ini selalu mengkoneksikan apa yang diindranya kepada Allah, ngajak Allah ngobrol di dalam hatinya, bukan sekedar lewat lesannya. Bisa jadi lesannya terkatup, tapi hatinya bergemuruh. Matanya melihat sesuatu yang bisa jadi terlihat kurang baik, tapi justru itu menjadi koneksi, menjadi sambungan kepada Allah, menjadi doa yang luar biasa. Dan ketika kita mendoakan orang lain tanpa dia tahu bahwa kita mendoakan dia di dalam hati kita, maka baginda Nabi ngasih bocoran, malaikat datangin kita mendoakan kita gara-gara kita mendoakan dia. Masya Allah. Ini the power, ayo hadir. Inilah al-quwah, inilah kekuatan yang bisa menetralisir orang-orang munafik di kanan kiri kita. Sampai kalau kita melihat fenomena apapun akan muncul kalimat sebagaimana Allah sampaikan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb yang menguasai alam semesta, yang mengatur kehidupan seluruh alam semesta termasuk manusia, jadikan kami memahami bahwa setiap yang kau takdirkan tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka. Akan lahir begitu ayyuhal hadirun. Akan mudah kita mengatakan dikit-dikit Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sehingga tidak ada suatu apapun yang menyebabkan umat Islam yang melakukan, mengamalkan rumus ini akan putus asa, akan gampang menyerah, frustasi, tidak punya harapan. Kenapa? Dia selalu optimis, selalu menatap masa depan dengan harapan yang penuh, karena dia punya Allah, selalu terkoneksi dengan Allah. Apakah mungkin di dalam hati kita tercatat? Jelas tercatat.
Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian enggak tahu. Kenapa? Inna sam'a, karena pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan semua aktivitas hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi aktivitas hati kita itu ada nilainya. Gerakan hati kita, obrolan hati kita kepada Allah itu penuh dengan keberkahan, menghasilkan kekuatan yang dahsyat, solusi yang cerdas, yang hebat, yang tidak bisa dimatematikkan oleh manusia. Ayolah hadirun, as'adakumullah, semoga kita bisa mengamalkannya untuk senantiasa mengkoneksikan segala sesuatu kepada Allah, sehingga kita tidak pernah lepas dalam kondisi kita selalu ngobrol dengan Allah. Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga menurunkan surat Al-Hasr, sehingga akan menetralisir kehidupan kita dari orang-orang yang sengaja untuk mencelakakan kita. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.